Selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melakukan ibadah keluarga di malam hari ini. Baik kami yang melakukannya di rumah Tuhan maupun yang melakukannya di kediaman masing-masing. Shalom. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Begahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Sebab itu, mari rayakanlah ibadah ini bagi kemuliaan Tuhan, dan sembahlah Dia, hai segenap orang percaya. Berilah pujian kepadanya. Mari kita berdiri dan menyanyikan nyanyian rohani 11 ayatnya yang pertama. Kami puji Engkau, dan kata-kata selanjutnya. Kami puji Engkau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan namamu.
akan memulai ibadah kita ini dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam sukacita dan syukur atas kehidupan yang Engkau berikan pada kami saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kiranya ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Kita akan memuji kembali nama Tuhan dari nyanyian rohani yang tadi. Rohani 11 ayatnya yang kedua, suci keadaanmu dan kata-kata selanjutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji Tuhan dari Mazmur pujian kita yang terambil dari kitab Mazmur 84. Kitab Mazmur 84 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca judul perikop pembacaan kita ini. Dan saya ajak jemaat untuk bersama-sama membacakan ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-13. Rindu kepada kediaman Allah untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di tempat lain, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian Mazmur pujian kita pada malam hari ini. Dan kita aminkan dari nyanyian Mazmur 84 ayatnya yang pertama. Alangkah elok rumahmu dan
kata-kata selanjutnya. Alangkah elok rumah sedang kudus ya Allahku, ya Tuhan bala tentera surga. Ku rindukan halamatnya di jalanku, bersoraklah buat hatiku, baik tubuh juga. Kus yang hidup dan memberi berkat. Kita akan kembali datang memuji Tuhan, dan kita akan membaca firman Tuhan dan akan kita merenungkan di pada malam hari ini. Untuk itu, saya ajak kita membuka dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-40. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-40. Kita akan membaca secara bersama-sama dan kita mendahuluinya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu dan berpegang pada firman kebenaran-Mu. Sebab itu, bimbinglah kami saat membaca dan mendengar pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Kita akan membaca secara bersama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus ayatnya yang ke-26. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-40. Kita membaca bersama-sama setelah saya membaca perikop pembacaan kita pada malam hari ini. Peraturan dalam pertemuan jemaat 3. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya pada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat
Atau apa, adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita tiap-tiap orang yang dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat dengan sebuah tema sopan dan teratur dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dinamika hidup orang Korintus memang menarik untuk diamati. Jatuh bangun, naik turunnya pergerakannya, dengan segala macam rupa fenomena yang muncul dan berkembang. Tidak hanya kehidupan sosial Korintus yang penuh dengan dinamika konflik dan persaingan, tetapi juga dinamika religiositas, dinamika ritual ibadah mereka yang juga menarik untuk ditilik. Dinamisnya mereka beribadah ditandai dengan keributan, tanda kutip, rebutan bersuara, berlomba untuk berbicara. Masalah ketidakteraturan dalam beribadah nampak terang, tersirat dari isi surat Paulus yang sulit mengakhiri keberadaannya. Masalah yang sepertinya sepele, tapi sangat mengganggu suasana khusyuk beribadah kepada Allah. Karena memang terlalu banyak orang yang bicara, sehingga entah disadari atau tidak, mereka justru saling mengganggu satu sama yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah dalam bagian Korintus 14 ini, Paulus menyoroti pentingnya keteraturan dalam beribadah. Setelah sebelumnya mengulas banyak tentang karunia-karunia yang jumlahnya tidak sedikit, sekarang Paulus menyadarkan perahu pengajaran karunia dalam suatu dermaga, berupa usulan tindakan praktis tentang keteraturan beribadah. Keteraturan yang disarankan Paulus meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keteraturan demonstrasi karunia. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang Korintus memang kaya akan pelbagai karunia. Di awal perikop ini, Paulus menyarankan agar orang Korintus dapat berkontribusi dengan kekayaannya. Entah itu mazmur, pengajaran, penyataan Allah, karunia bahasa roh, atau karunia untuk menaksirkan bahasa roh. Silakan semua itu dipergunakan sebagai sarana berkontribusi dan bentuk persembahan kepada Allah. Namun demikian, Paulus mewanti-wanti prinsip penting ketika mereka mendemonstrasikan kekayaan karunia yang dimiliki, yaitu dipergunakan dalam rangka membangun jemaat. Jangan hanya mengumbar karunia atau sekedar demonstrasi pamer belaka.
kepada mereka yang memperoleh karunia berkata-kata dengan bahasa roh, sebaiknya 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang saja yang menggunakan dan harus bergiliran. Seorang demi seorang, terlebih penting harus pula ada yang menafsirkannya. Jika tidak, maka kata Paulus, percuma saja orang berbahasa roh dalam suatu jemaat, karena toh jemaat lain tidak mengerti dan tidak diberkati karenanya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus lebih baik berdiam diri saja, berbahasa roh dalam batin kepada diri dan Allah saja. Di sini begitu jelas bahwa kata kunci dalam sebuah keteraturan ibadah yang pertama dikendalikan demonstrasi karunia yang hanya dikendalikan oleh si empunya. Karunia orang yang dipercayakan Allah dengan bermacam karunia. Dan keteraturan yang kedua soal nabi dan pernyataan. Jemaat yang Tuhan Kristus kasihi menarik fenomena nabi dengan segala manifestasi, pernyataan kenabian berdemonstrasi di jemaat Korintus. Menyikapi hal ini, Paulus menganjurkan agar jemaat Korintus berhati-hati dengan setiap pernyataan-pernyataan yang diklaim sebagai kehendak Allah, yang mendemonstrasikan dari karunia ucapan. Tidak jarang demonstrasi kenabian dengan pernyataannya yang sensasional justru tidak berasal dari Allah. Oleh karena itu, Paulus mengajak orang Korintus agar berhati-hati. Jika ada orang demikian dalam suatu ibadah, maka perlu ada konfirmasi, sekaligus evaluasi dari orang lain yang memperoleh karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini perlu benar diwaspadai, sebab bukan tidak mungkin yang sedang berbicara adalah nabi palsu. Sebab kata Paulus, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebuah ungkapan tentang pentingnya pengujian setiap karunia rohani. Tentang hal ini, Dr. Bob Utley, komentator kitab suci, menyebutkan, mereka memberitakan berita Tuhan harus tunduk kepada orang lain yang memberitakan pesan Allah. Dan yang kedua, orang yang memberitakan pesan Tuhan memiliki kontrol pribadi atas kapan dan apa yang harus dikatakannya. Jemaat yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, keteraturan ketiga, sikap perempuan dalam berjemaat. Kondisi jemaat Korintus ketika beribadah tersirat digambarkan sungguh teramat kacau. Sudah penuh dengan gangguan dan banyak demonstran karunia, mulai dari penyanyi, orang yang berbahasa lidah, para penafsir bahasa lidah, dan para nabi dengan segala pernyataan dan nubuatan. Sekarang masih ditambah lagi kekacauan dari ulah para istri yang sekedar ingin tahu tentang sesuatu yang sebenarnya tidak penting-penting amat, seolah-olah sedang memamerkan kebebasan yang mereka miliki. Kepada para istri, jika di antara para istri berhasrat ingin mengetahui sesuatu,
maka tanyakanlah itu kepada suamimu di rumah. Dengan bersikap demikian, maka niscaya keteraturan dalam beribadah dapat terwujud. Dan tentu saja dengan efektivitas ibadah bersama, mengakhiri pembahasan soal karunia kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan agar mereka jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Namun demikian, lebih baik lagi jika mereka mengusahakan diri untuk memperoleh karunia bernubuat. Lebih lanjut, dengan tegas Paulus menyatakan agar hal itu berlangsung dengan sopan dan teratur. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karunia-karunia yang ada dalam jemaat harus dipahami dan dimengerti dengan baik. Karunia mengajar, membangun, dan menghibur adalah tujuan Allah menetapkan pelayanan itu. Sebabnya, setiap pelayanan harus menyesuaikan pelayanan mereka dengan tujuan Allah ini, yaitu mengajar, membangun, dan menghibur jemaat hingga jemaat merasakan dan mengalami berkat damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 393, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah menjadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi.
menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa serta. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dari satu hari ini Tuhan, mulai dari pagi, siang, sore, hingga pada malam hari ini, kami boleh ada dikumpulkan oleh Tuhan, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus maupun yang ada di kediaman kami masing-masing. Tuhan mengumpulkan kami untuk kami dapat beribadah kepada-Mu. Dan Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hanya Engkau yang punya kesempurnaan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sempurnakan firman-Mu itu, supaya kami dapat merenungkannya dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga Tuhan sudah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur yang kami sampaikan kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak berkekurangan sehingga kami akan memberi kepadamu. Tapi Tuhan mengajarkan kami supaya kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Karena kami sudah mendapatkan berkat yang terindah daripadamu Tuhan, yaitu berupa kesehatan kehidupan yang kami alami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini, supaya kami dapat Tuhan melakukan persembahan ini dalam menopang pekerjaan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang atau jemaat-Mu yang belum sempat memberi Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi berkat buat mereka, supaya di hari-hari nanti mereka dapat memberikan persembahan mereka kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sudah melakukan ibadah pada malam hari ini, yang ada di rumah kediaman mereka masing-masing. Dari rumah Tuhan ini Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan, supaya mereka selalu dapat memuji memuliakan Engkau lewat puji-pujian yang disampaikan kepadamu. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dan juga kami para majelis yang ada pada hari ini Tuhan, yang mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memberkati dan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Terutama Tuhan, yaitu teman sepelayanan kami, yaitu Bapak Pendatua Fred Wanggai, yang masih dalam penyembuhan, taraf penyembuhan, Tuhan berkati dia. Begitu juga dengan teman kami, Pendatua Paidiban, dan juga Ibu Pendatua Clara Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, supaya melalui jamahan Tuhan yang Engkau berikan kepada para medis Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Engkau. Begitu juga para jemaat-Mu yang Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami tahu, yang tidak kami tahu, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Dan Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit juga Tuhan, supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta kami Olga Pundoko Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Begitu juga dan kepada suami dan anak-anak, Tuhan berikan mereka sukacita penuh, supaya di setiap pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kepada teman-teman yang sedang melayani di malam hari ini di dalam rumah Tuhan.
Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, agar mereka terus dapat melayani Engkau lewat talenta-talenta yang mereka miliki. Ini kami Tuhan dengan segenap kekurangan kami. Dan apabila kami punya dosa di dalam satu hari ini Tuhan, ampuni kami, agar kami dapat Tuhan menerima segala berkat yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Ini kami Tuhan yang bermohon kepadamu, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 131 ayatnya yang pertama. Nyanyian rohani 131 ayatnya yang pertama. Dan untuk itu kami undang jemaat yang Tuhan kasihi untuk berdiri, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Nyanyian rohani 131, pimpin aku Tuhan gua, dan kata-kata selanjutnya. Pimpin aku Tuhan gua, dalam dunia, maka kuat dan setia, pimpin aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Ibadah kita sudah selesai dan kita terima berkat daripada Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaan-Nya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab aku menyertaimu. Kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.